Saya sih MPS Pak kurang lebih 2 tahunan deh. Anggota dibayarkan dulu Pak 4,2 miliar. Kalau kakak saya 600-an. Saya juga nyesel, saya ngajak-ngajak orang gitu kan. Jadi beban moral juga. Pak Teten masih ngadain acara halal bihalal di hotel mewah sama Iwan. Padahal kan kondisinya anggota lagi menjerit, lagi butuh uang. Iya, anggota saya juga sampai ada yang meninggal. Saya sih MPS Pak kurang lebih 2 tahunan deh, 2 tahunan ya. Terus saya nyimpen dana dikit juga, terus ada ajak temen juga, yang gede sih ada yang 4,2 M Pak. Dia baru terima jasa kurang lebih 3 atau 4 kali, langsung kejadian gini Pak. Februari 2020 kan di Sukabumi nggak ada berita apa-apa Pak. Dia terakhir masukin 1,2 miliar gitu kan. Ternyata langsung nggak bisa diambil, nggak bisa di apa-apa, langsung di lock aja. Untuk dana Pak sendiri di KSB berapa Pak? Yang gede sih teman saya Pak 4,2 miliar. Kalau kakak saya 600-an, 600 jutaan. Belum yang kecil-kecil yang 50 juta, semua SPSP ya Pak. Itu yang kayak deposito gitu. Dulu sampai jadi MPS itu gimana Pak? Bisa diceritain nggak Pak itu? MPS waktu itu kan kakak saya udah jadi nasabah lama Pak. Udah nasabah lama lah 6 tahunan. Terus kan daripada kasarnya, ya udah coba gabung. Saya nawarin diri, saya gabung sendiri. Karena kan ada teman gereja juga tuh. Jadi saya gabung. Pas udah gabung beberapa lama kejadian begini Pak. Dan juga nyesel, saya ngajak-ngajak orang gitu kan. Jadi beban moral juga Pak. Ya, secara tidak langsung kan saya ngajak-ngajak kayak jeblosin orang gitu. Terus yang susahnya itu Pak, di sini kabak, BM-nya nggak ada respon sama sekali. Info-info pun saya dapat dari korban KSB ini ya, yang YouTube saya share itu nggak ada respon semua. Malah saya di grup KSB malah saya dibilang pengacau dan selalu dibilangin saya sabar dan doa. Oke, sabar dan doa. Cuman kan kita udah lewat dari setahun lebih Pak ya. Sabar doa tanpa usaha juga kan dosa Pak. Kita harus usaha terus kan. Pak Iwan juga kan ada rumah juga, dia gede di sini. Terus ada ruko yang di Marta Dinata nih, jalan di Sukabumi. Saya tanya, ini bagaimana, surat-suratnya ada nggak? Ini saya mau ambil sama anggota saya aja gitu. Nggak ada kabar berita sama sekali Pak. Yang saya bingung, kantor Sukabumi diam semua. Nggak ada respon, nggak ada actionnya. Jadi saya rencana sih saya nanti saya mau ngumpulin Pak beberapa yang setuju sama saya mau kumpulin, saya masukin ke korban KSB ini. Saya ada rencana mau ke Sukabumi update juga biar viral dulu gitu Pak. Rencana gitu. Semakin banyak kan semakin didengar. Karena saya lihat Pak, kalau kita lapor ke Menkop udah nggak berfungsi saya lihat Pak. Karena Menkop pun 11-12 kayak Pak Teten itu Pak. Ya, seolah-olah tutup mata. Kayak penghargaan aja kan dia saling menyalahkan. Saya lihat di ininya kan ada jejak ininya di sosmed. Ternyata dia majalah peluang dibayar sama Iwan, itu juga semua dibayar sama Iwan. Deputi Kemenkopnya dia nggak merasa ngasih penghargaan, padahal itu ada jejak digitalnya, dia ngasih penghargaan. Terus yang terakhir Pak Teten masih ngadain acara halal bihalal di hotel mewah sama Iwan. Padahal kan kondisinya anggota lagi menjerit, lagi butuh uang. Gitu Pak. Jadi di Sukabumi sekarang korbannya dibikinkan komunitas atau gimana Pak? Nggak ada Pak, ya itu nggak ada sama sekali. Saya mau bikin komunitas sama aliansi, saya mau bikin, sekarang saya mau bergerak gitu Pak. Soalnya saya tunggu kan dari Juli udah setahun skema pembayaran, paling dari satu kantor yang dibayar baru 3 orang. Itu juga cuma 3 jutaan Pak nominalnya. Sekarang kan udah mundur berapa lama gitu kan. Nanti saya mau gerakin, mau bikin aliansi atau bagaimana gitulah. Soalnya saya di grup pun bentrok terus, saya yang paling vokal. Yang lain diem, nggak ada pergerakannya sama sekali. Kalau yang di Jogja AKB sini Pak, Jogja ini itu yang Bu Yeti. Iya. Nah itu yang masih sampai sekarang terus mengupayakan. Kemarin ke Ombudsman sama Istana Pak, ke Kapolda juga. Iya, saya lihat terus juga itu, saya ngikutin terus itu.
Iya, jadi sejauh ini masih terus kami upayakan untuk teman-teman anggota juga yang mungkin nggak bisa bersuara ya Pak ya, tapi semoga channelnya bisa membagikan informasi-informasi biar bisa dilihat sama kawan-kawan juga. Saya pun nanti share ke Bapak, saya ada link-link buat ke PPATK, buat kemana, saya pun udah email Pak. Saya berjuang sendiri sini, paling ada beberapa orang nanti minggu ini saya kumpulin nih. Ada berapa puluh lah saya kumpulin. Saya juga ada link buat ke pemerintah, ada link-linknya Pak, email segala macam. Saya pun udah email terus segala macam. Ini bagus juga, ada ini YouTube saya ngikutin terus channel-channelnya segala macam. Saya share ke kantor semua, saya sharein itu semua. Cuman nggak ada yang berani bilang itu, nggak ada yang berani komen. Mungkin nanti kalau banyak orang yang bersuara, mungkin bisa didengarkan sih, harapannya seperti itu sih Pak. Jadi mungkin nanti kalau misalkan Pak buat aliansi atau komunitas itu nanti bisa bersuara banyak, semoga didengarkan seperti itu. Oke, nanti saya rencana saya kumpulin, suruh bikin video atau apalah bentuknya, nanti saya kirim biar jadi satu ya. Kalau ngarepin ke Menkop sama Pak Teten sih percuma, kayaknya harus yang ke tingkatan yang lebih tinggi lagi Pak. Iya, kita udah ini kemarin Pak, ngirimin beberapa surat ke Pak Presiden, Pak Sandiaga Uno yang di channel. Sandiaga Uno ya, Sandiaga Uno kan dia dulu kan jadi brandnya kan, dulu nyimpen juga dia. Makanya itu kita coba gencar dari segala sisi lah, semoga ada. Ya, semoga. Yang penting kita usaha dulu lah, daripada kita diem jadi stres. Ini usaha, semua di kantor bilangnya, saya dibilangin wah pengganggu ketenangan. Udah aja kamu suruh bikin grup sendiri, kata saya bagaimana gitu. Usaha dan doa, kalau sabar dan doa tanpa usaha dosa, saya bilang gitu. Yang penting kita usaha, bela anggota. Kenapa semua jadi pada diam, saya gitu. Dan terus saya juga di kantor. Iya, anggota saya juga sampai ada yang meninggal, sampai ada yang meninggalnya. Aduh, itu Pak. Orang ada yang kecil yang benar-benar butuh banget buat biaya sehari-hari. Aduh, kena gitu Pak. Kurang ajarnya. Aduh. Kalau dari ini selaku MPS, harapannya untuk teman-teman anggota dan KSB sendiri itu gimana Pak? Harapan saya ya anggota dibayarkan dulu gitu kan. Saya sempat bilang biarin komisi saya atau segala macam tahan, nggak usah dibayar. Yang penting anggota dulu ya. Kalau misalnya uang pokoknya nggak ada, minimal jasanya dulu bayar. Biar diem Pak ya, anggota-anggota kan orang ada yang butuh juga. Jasanya bayar, ini sih jasa nggak dibayar, pokok nggak bisa diambil. Padahal anggota kan udah mengalah juga Pak. Yang penting balik pokok, udah jasanya nggak usah dibayar, nunggu setahun lebih, masih sabar, itu udah cukup sabar. Saya sih berjuang buat anggota dulu, yang penting skema itu, yang skema pembayaran harus bayar. Kalau di Jogja Pak itu dipintain buat biaya pengacara nggak? Kalau di Sukabumi semua dipintain Pak buat biaya pengacara juga. Biaya penagihan ini dipinta KSP, dibebanin ke kita Pak. Jadi misalnya saya punya tagihan 100 juta nih, alasannya buat didaftarin ke PKPU, kita dipintain uang Pak. Saya sendiri sama saya yang bayarin pakai uang pribadi saya udah nggak enak minta ke anggota. Saya bayar hampir nalangin itu hampir 5 jutaan Pak, semua pakai uang pribadi saya. Jadi daftarin alasannya buat daftar penagihan ke PKPU biar diurusin, biar diduluin pembayaran. Ternyata nggak ada. Pengacaranya pun saya kontak lagi, pengacara yang pertama yang ngurusin udah diblok, udah nggak bisa dihubungi lagi Pak. Jadi banyak yang memanfaatkan dikerjainnya benar-benar. Ternyata kita bayar pengacara itu buat bayarin dia, kurang ajarnya itu, buat bayarin dia. Kalau perihal PKPU menurut Pak itu gimana Pak? Harusnya kalau udah putusan sidang pengadilan itu kan harusnya nggak bisa di ini lagi Pak, harus dijalankan. Kok aneh, udah putusan pengadilan masih bisa mundur-mundur, saya nggak ngerti ini Pak. Saya juga ngerti udah putus final kan, putusan pengadilan masih bisa mundur juga. Dan dari peran pemerintahnya diem sama sekali, deputi kelembagaan apa segala macam diem. Dulu kan waktu Pak Teten, saya tahu Pak Teten kan orang ICW, dulu orang ICW ya, ada duit berapa aja dia langsung teriak-teriak. Sekarang kok ini triliunan Kemenkop bisa diem aja, seolah-olah tutup mata. Saya bingung gitu. ICW kan tahu Bapak Indonesian Corruption Watch tuh, itu Pak Teten kan dulu. Menurut Bapak itu kenapa Pak
Kemenkop diam aja? Kayaknya udah tua ini Pak. Kayaknya udah kemasukan. 11-12 itu Mas Pak. Kalau misalnya benar dia kan ada deputi kelembagaan katanya dari koperasi di Kemenkop yang ngawasi. Tapi kok ini diam aja semua? Nggak ada pergerakan sama sekali. Saya tiap ada acara Kemenkop di mana, saya pasti komen. Saya ini patetennya, saya sentil-sentil. Terus setiap ada acara dia kemana, mau di IG atau di mana aja pasti saya komen itu Pak. Minimal biar naik ke atas aja itu kan. Jadi sekarang untuk anggota yang di Sukabumi itu, yang setahu Pak itu gimana keadaannya Pak? Semua sih anggota sama NPS resah Pak ya. Anggota semua ada yang datang ke kantor, cuman ya dibilang cuman cukup sabar. Tunggu, masih proses. Ini kan udah setahun lebih. Kok nggak beres-beres gitu kan? Harus nunggu jual aset. Oke, jual aset rukonya saya tawarkan, mau tawarin ke anggota. Nggak ada kelanjutannya juga Pak. MPS resah dan nggak ada yang berani komen atau bagaimana. Paling di kantor cuma saya sama beberapa orang. Nanti saya kumpulin rekan-rekan dulu, anggota sama MPS yang ini. Karena kabak saya sih nggak setuju Pak. Dia malah matain semangat saya. Itu aja yang udah nyampe demo ke Kemenkop nggak didengar. Apalagi kamu, ya biarin kata saya. Yang penting saya usaha dulu. Hasil nggak hasil nomor 2 kita serahin ke yang atas ya Pak. Yang penting kita usaha dulu. Nanti saya akan terus support untuk media informasinya Pak. Insya Allah saya akan terus support. Oke Pak, sebentar sih gitu aja. Nanti rencana minggu saya mengumpulin orang-orangnya dulu Pak. Siap. Oke, makasih Pak. Ya. Siap, terima kasih. Semangat terus Pak. Semangat Pak, selamat malam. Selamat malam.